Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari salah satu film horror thriller bertemakan zombie apokalips asal Jepang, berjudul One Cut of the Dead. Film ini dirilis di tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh Shinichiro Ueda. Gue gak akan kasih tahu detail film ini di awal. Yang jelas, ini bukan film zombie biasa. Jadi, seberapa unik cerita film ini, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Jadi film ini dimulai dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang diserang oleh seonggok zombie yang ternyata pacarnya sendiri. Pada akhirnya si perempuan ini mati karena digigit pacarnya itu. Tapi nggak lama tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak "cut". Ternyata adegan tadi cuma sebuah adegan dalam sebuah produksi film zombie dan perempuan serta si zombie tadi merupakan aktor. Di sini pas sutradara datang, kemudian marah-marah ke si perempuan, karena dia merasa acting si perempuan ini nggak sesuai kemauannya. Dia juga ikut marah ke aktor laki-lakinya karena berusaha melerai. Gak lama, datang perempuan lain yang merupakan penata rias di produksi film itu. Si penata rias ini kemudian memberikan saran pada sutradara untuk ambil istirahat karena adegan tadi sudah di-take 42 kali tanpa sekalipun berhasil. Singkat cerita, sewaktu mereka istirahat, ada satu kru lain yang minta izin buat melumuri atap bangunan itu pakai darah. Di sisi lain, sambil menunggu, si penata rias ngasih tahu kalau bangunan tempat mereka syuting itu dulunya bekas bangunan peninggalan tentara Jepang yang mengadakan eksperimen pembangkitan mayat. Sementara itu di luar, kru yang tadi habis ngelumurin atap bangunan pakai darah, tiba-tiba diserang seonggok zombie lagi. Teriakan kru tadi bikin si penata rias dan dua aktor di dalam sontak kaget. Gak lama, ada tangan melayang, yang ternyata tangan si kru yang putus karena ulah zombie tadi. Singkatnya, si kru tadi pun akhirnya jadi zombie. Rombongan si penata rias awalnya ngira itu bercanda. Tapi setelah itu tahu real, mereka langsung kaget dan sekuat tenaga mendorong keluar salah satu zombie. Di titik ini mereka akhirnya percaya kalau tempat mereka syuting film zombie dihuni zombie beneran. Kemudian, setelah berhasil si aktor laki-laki tadi mendorong zombie lain keluar, tiba-tiba pas sutradara yang tadi hilang muncul dengan bawa kamera berusaha merekam ketakutan mereka. Di sini pas sutradara yang merasa ketakutan real mereka ini bakal bikin filmnya laris, jadi dia tetap melanjutkan merekam meski kondisinya saat ini sangat berbahaya. Gak lama, ada kru lain yang entah kenapa tiba-tiba maksa keluar dari bangunan itu. Dia dikejar sama pas sutradara, tapi akhirnya mati dimakan zombie lain yang ada di luar. Setelah ngerasa cukup aman, si penata rias inisiatif untuk kabur menggunakan mobil yang ada nggak jauh di luar gedung tersebut. Sempat berdebat karena merasa di luar nggak aman, akhirnya mereka pun sepakat untuk keluar menuju mobil yang dimaksud. Tapi ketika mau keluar dari pintu lain, tiba-tiba muncul pas saudara gila yang bawa seonggok zombie buat maksa para aktornya berakting ketakutan. Masa bodoh sama produksi film itu, si penata rias yang bawa kapak seketika menebas kepala zombie tadi dan si aktor pria mukul punggung pas sutradara sampai dia jatuh. Mereka bertiga kemudian kabur menuju mobil, tapi ternyata kunci mobilnya dipegang salah satu kru yang udah jadi zombie dan sedang menyerang mobil mereka. Apesnya pas sutradara muncul lagi dan lagi-lagi dia maksa buat ngerekam aktor-aktornya yang lagi dikejar zombie. Singkat cerita, si aktor perempuan berhasil dapat kunci mobilnya, tapi karena kondisi di luar masih belum aman, mereka mutusin balik ke dalam gedung. Sewaktu mereka sudah kembali ke dalam gedung, si penata rias melihat bekas luka di kaki aktor perempuan, dan ngira kalau itu bekas gigitan zombie. Si penata rias kemudian berusaha ngebunuh si aktor perempuan karena takut dia berubah jadi zombie. Tapi usahanya dihalangi si aktor laki-laki, dan selama si penata rias dihalangi, si aktor perempuan kabur ke arah atap gedung. Sempat dihalangi beberapa zombie, si aktor perempuan akhirnya berhasil sampai di atap gedung. Tapi di belakangnya, si penata rias sudah siap dengan kapak di tangannya untuk ngebunuh si perempuan. Tapi lagi, untuk si aktor laki-laki untung berhasil menyusul dan selamatlah nyawa si perempuan. Si aktor laki-laki berhasil nusuk kepala si penata rias dengan kapak, tapi setelah diselamatkan, si aktor perempuan tak kenapa malah lari kabur. Dia sempat sembunyi di gudang. Di sini si perempuan baru sadar kalau bekas luka di kakinya itu cuma tempelan untuk keperluan syuting tadi. Karena merasa stres, keteledorannya bikin teman-temannya meninggal, dia lalu keluar lagi. Kemudian menemukan sebuah kapak.
Lalu dia balik ke atap gedung dan nemuin si laki-laki yang sekarang sudah jadi zombie. Di saat genting, tiba-tiba saudara gila datang lagi dan berusaha ngerekam suasana genting itu. Tanpa pedulikan si saudara, akhirnya si cewek nebas kepala aktor laki-laki yang sudah jadi zombie. Tapi tindakannya ini ternyata malah dimarahi pas saudara karena aktor andalannya itu harus mati. Kepalang emosi dan frustasi, si aktor perempuan yang masih memegang kapak lantas juga ngebunuh si sutradara gila. Setelah semuanya mati, dia jalan ke tepi atap yang sudah digambar pentagram dengan darah. Sempat ada satu orang di belakang kamera yang teriak "cut", lalu scene horor pun berhenti di situ. Film ini kemudian mundur ke 1 bulan sebelum kejadian tadi. Ada sosok sutradara gila yang ternyata bernama Higurashi, yang ternyata seorang sutradara video klip dan iklan. Dia sedang didatangi 2 orang produser bernama Shinichiro dan Yoshiko. Para produser itu menawarkan sebuah proyek film pendek untuk opening series zombie mereka. Tapi untuk membuat semua kelihatan keren dan realistis, para produser itu meminta film pendek itu harus berformat one take atau one shot dan akan disiarkan di live TV. Buat kalian yang nggak tahu apa itu one take atau one shot, kalian bisa lihat penjelasannya di layar. Supaya bisa kebaca, kalian pause aja videonya. Setelah mendapat proyek itu, Higurashi pulang ke rumah, dan ternyata diketahui kalau Higurashi ini adalah suami dari si penata rias tadi yang bernama Harumi. Mereka punya satu anak perempuan bernama Mao, yang memiliki cita-cita ingin jadi sutradara terkenal, dan saat ini bekerja jadi kru di salah satu proyek produksi iklan. Di sebuah malam, keluarga Higurashi sedang menonton TV, dan di TV itu muncul si aktor laki-laki yang muncul di awal film tadi, yang ternyata bernama Kamiya, dan merupakan idola dari Mao, anak Higurashi. Lalu kebetulannya lagi adalah, Kamiya ini akan main film pendek yang nanti digarap oleh Higurashi, ayah dari Mao. Singkat cerita, besoknya semua talent dan kru film pendek yang berjudul One Cut of the Dead berkumpul untuk melakukan tahapan yang disebut reading. Di sini semua aktor dari mulai si pemeran perempuan bernama Aika, pemeran laki-laki bernama Kamiya, si kru 1 yang bernama Hiroshi, kru 2 bernama Hosoda, dan kru ketiga yang bernama Satoshi, bahkan pemeran sutradara dan si penata rias pun ada. Di sini juga diketahui kalau awalnya pemeran sutradara gila dan si penata rias bukan diperankan oleh Higurashi dan Harumi, melainkan orang lain. Inti dari proses reading ini akhirnya diketahui kalau One Cut of the Dead adalah film pendek bergenre zombie dengan teknik one take, yang menceritakan sebuah kru produksi film yang diserang zombie penghuni lokasi syuting yang mereka pakai. Dalam proses persiapan juga diketahui watak asli dari aktor-aktor yang bermain di film tersebut. Seperti Kamiya yang ternyata agak sombong, Aika yang fake karena dia seorang idol, Hosoda yang seorang pemabuk, sampai Satoshi yang gak bisa minum air sembarangan karena bisa bikin perutnya sakit. Malam sebelum syuting dimulai, Harumi yang mantan aktris ketahuan anaknya sedang menghafal naskah film One Cut of the Dead. Tapi sewaktu ditanya untuk apa, Harumi cuma menjawab iseng. Singkat cerita, produksi film pun dimulai. Semua kru sibuk mempersiapkan peralatannya, dari mulai kamera, monitor, dan lain-lain. Produser Shinichiro juga datang ke lokasi untuk memantau, sedangkan produser Yoshiko ada di studio bersama pegawai TV. Sayangnya tepat beberapa menit sebelum syuting dimulai, masalah terjadi. Dimulai dari pemeran sutradara dan penata rias yang gak bisa hadir karena kecelakaan. Satoshi yang salah meminum air, sampai Hosoda yang mulai sakau karena butuh alkohol. Karena terdesak, pada akhirnya Higurashi memutuskan untuk jadi sutradara merangkap pemeran sutradara yang tadi kecelakaan. Nah lo, bingung gak tuh, sutradara merangkap sutradara? Sedangkan penata rias diperankan oleh Harumi, istri Higurashi yang setelah dibujuk anaknya, dia terpaksa menurut. Meski Kamiya sempat protes karena jalannya produksi film tak sesuai ekspektasinya, tapi akhirnya syuting pun dimulai. Dimulai dengan adegan Akia diserang Kamiya, kemudian Higurashi muncul berteriak "cut" dan marah-marah kepada Akia dan Kamiya. Belakangan diketahui kalau emosi Higurashi di bagian tersebut adalah asli karena dia kesal pada sifat fake Akia dan sifat arogan Kamiya. Tapi karena dalam produksi film, Akia dan Kamiya merasa itu hanya sebatas acting. Kekacauan di produksi film ini dimulai ketika masuk ke bagian yang menceritakan para kru film sedang beristirahat.
diawali Hosoda yang tiba-tiba terkapar karena terlalu banyak minum alkohol. Dengan susah payah, Higurashi berusaha mengakali supaya Hosoda tetap bisa akting sebagai zombie. Di sini ulah Hosoda membuat pemeran lain mesti improve untuk mengulur waktu. Sampailah di adegan Hiroshi, si kru 1 diserang zombie yang ternyata Hosoda. Dari sudut pandang ini ternyata diketahui posisi Hosoda masih mabuk, makanya gerakan zombinya aneh. Dan adegan muntahnya juga ternyata asli, efek Hosoda yang mabuk. Setelah adegan itu, Hosoda masih berusaha disadarkan, sementara film masuk ke adegan berikutnya ketika Hiroshi menyerang kelompok penata rias. Masalah lain kemudian muncul saat Satoshi terlihat grogi, dan ternyata diketahui dia sakit perut efek salah minum. Tapi karena syuting masih berlangsung, dia ditahan untuk tetap ada di set produksi. Karena tidak tahan, Satoshi memaksa keluar untuk buang air. Dan adegan inilah yang kita lihat di awal film tadi ketika kru ketiga dimakan monster. Itu sebenarnya Satoshi keluar karena sakit perut. Tapi karena mereka berimprove, jadilah adegannya terlihat seolah Satoshi dimakan zombie. Karena situasi makin kacau, mau tak mau Higurashi dan para kru di sana terus berimprovisasi. Produser yang melihat itu sempat putus asa karena situasinya makin tidak terkendali. Tapi mau dengan kemampuannya memberi saran proses syuting bisa terus dilanjut dengan melompat ke bagian lain. Sepakat, ide mau pun diterima. Proses syuting dilanjut ke bagian Satoshi sudah menjadi zombie. Di sini setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan adegan di mana kepala Satoshi yang ditebas oleh Harumi. Adegan lanjut ke bagian mobil. Sesuai di awal tadi, ada adegan Akiya yang diserang si kru 1 Hiroshi. Dan ternyata di bagian ini pun ada masalah, yakni kameramen yang cedera punggung. Alhasil, mau nggak mau, tugas kameramen tadi diambil alih oleh asistennya. Di sini kondisi yang makin kacau sempat diprotes Kamiya, tapi berkat omelan Harumi, dia terpaksa melanjutkan adegannya. Di posisi ini juga diketahui kalau Harumi dulu pernah di blacklist dari dunia film karena melukai kru di lokasi syutingnya. Oke, proses syuting dilanjut ke bagian Harumi yang mau membunuh Akiya. Di sini Harumi yang kelihatan stres sudah mulai kehilangan kendali, jadi dia berusaha melukai Akiya secara sungguhan. Alhasil, semua kru harus bekerja keras mengendalikannya dan menjaga proses syuting tetap berjalan. Singkatnya adegan sudah sampai di atas atap. Dan masalah lainnya muncul ketika alat derek kamera untuk adegan ending jatuh dan rusak. Sementara itu Harumi yang mengamuk terus berusaha ditenangkan kru lain, sedangkan kamera terus menyorot ke arah Akiya yang terus berteriak. Inilah alasan tadi ada momen sekitar setengah sampai 1 menit kamera cuma nyorot Akiya yang sedang teriak. Singkatnya Harumi akhirnya bisa ditenangkan dengan dibuat pingsan. Untuk ngakalinnya, sutradara Higurashi ngebuat seolah Harumi mati dibunuh Kamiya. Sementara kru lain mengurus adegan Akiya di gudang, sedangkan produser dan saudara nyari cara bagaimana mengakali derek kamera yang rusak. Singkat cerita, proses sudah sampai di bagian akhir. Sempat hampir diganggu Harumi yang tiba-tiba sadar, si Akiya membunuh Kamiya pun dimulai. Di awal film tadi kita lihat kalau di bagian ini beberapa kali kamera nge-freeze. Ini dilakuin untuk ngulur waktu, ngasih kesempatan kru lain termasuk Pak Produser bahu-membahu membuat Human Tower sebagai pengganti derek kamera yang rusak. Singkatnya lagi, setelah bagian Akiya membunuh sutradara Higurashi, syuting dilanjut ke adegan ending, yakni adegan Akiya berdiri di tepi atap gedung dengan lambang pentagram. Alat derek kamera yang rusak akhirnya berhasil diganti dengan Human Tower dari semua kru yang tadi kerjasama, demi bisa ngambil angle kamera dari atas untuk bagian ending. Disinilah proses syuting selesai, dan film One Cut of the Dead pun sukses dibuat. Pada akhir film, terlihat semua kru puas atas kerja keras mereka termasuk para produser. Suasana jauh lebih terasa hangat ketimbang di awal mereka bertemu. Kemudian, film pun berakhir ketika mau menunjukkan foto masa kecilnya bersama sang ayah Higurashi. Itu dia alur cerita film berjudul One Cut of the Dead. Jadi bisa dibilang kalau film ini sebenarnya bukan film horor, melainkan drama keluarga dengan unsur komedi yang mengambil tema cerita proses pembuatan film zombie. Sorry kalau penjelasan gue agak muter-muter karena alur film ini sendiri menurut gue memang lumayan unik, jadi butuh waktu untuk nyusun kalimatnya.
Dari film ini juga kita bisa lihat bagaimana perjuangan para kru-kru produksi film yang harus jatuh bangun bahkan harus improve ketika semua nggak berjalan sesuai rencana, cuma untuk membuat satu film. Gue pribadi sangat suka sama film ini karena punya multi sudut pandang yang bikin dimensi ceritanya kerasa nggak monoton walau secara plot sangat simple. Untuk rating gue kasih film ini 8/10. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Segitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.